Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indah As-Sakinah Pekanbaru dan seluruh pendengar Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kembali pagi yang indah ini, pagi yang penuh dengan keberkahan ini, kita diberikan Allah kemudahan untuk mengawali hari kita, membuka kehidupan kita dengan ibadah yang sangat mulia. Salat fardu subuh ini dilakukan berjamaah, kemudian kita duduk sejenak membahas tentang agamanya, mempelajari panduannya, dan mudah-mudahan harapan kita sebagai amalan dalam kehidupan kita. Ucapan salat dan salam mari sama-sama kita aturkan untuk junjungan kita sallallahu alaihi wasallam, karena jasa dan kebaikan yang sangat banyak pada kita. Rasulullah SAW adalah orang yang paling berjasa dalam hidup ini. Semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan kepadanya, kepada keluarganya, keturunannya, para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya untuk meninggikan agama yang mulia ini, dan kepada siapapun dari kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa istiqamah di atas jalan agamanya. Kita kembali bersama kitab Al-Khulasatul Hasna fi Adhkar Sabahi wal Masa, karya Syekh Saleh Al-Utsaimin waffaqahullah. Pada pembahasan yang terakhir ini, yaitu membahas tentang zikir yang dibaca di waktu petang, di mana zikir ini sudah kita bahas waktunya adalah setelah ghurubi syams, setelah terbenamnya matahari, ila ghiyabi as-syafaqil ahmar, sampai hilangnya as-syafaq yang warna merah jingga, dan itu ditandai dengan masuknya salat isya. Lebih singkatnya bisa kita katakan di antara azan maghrib dengan azan isya, itulah waktu yang paling akmal, yang paling sempurna, di mana kita membaca zikir-zikir petang ini. Sudah kita bahas ada 3 zikir, di antaranya adalah ucapan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini dibaca 1 kali. Barang siapa yang membacanya di pagi hari, kemudian dia meninggal pada hari tersebut, maka insya Allah dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang membaca di petang hari, meninggal pada malamnya, maka dia akan masuk ke dalam surga dengan syarat meyakini apa yang ia baca tersebut. Kemudian ucapan Ya Hayyun Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Ini juga doa dan zikir yang selalu dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berada di pagi hari, di mana kita meminta kepadanya ya segala bentuk permohonan, ya pertolongan. Jangan sampai Allah menyerahkan urusan kita kepada diri kita walau hanya sekejap mata. Nah, zikir ini adalah zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah supaya diamalkan pagi dan petang hari. Kemudian doa berikutnya adalah doa yang mana Nabi mengajarkan, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dunya wal akhirah, di mana kita minta keselamatan dan kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya, juga kita minta kepada Allah kebaikan dan keselamatan pada agama, pada dunia kita, pada keluarga kita, dan pada harta kita. Empat ini sangat kita butuhkan keselamatan, sangat kita butuhkan kebaikan-kebaikan. Padanya kita berkumpul. Pada empat hal inilah di mana kenikmatan dunia ini akan terasa. Apabila selamat dunia kita, selamat agama kita, selamat keluarga kita dan anak keturunan kita, maka kita akan mendapatkan kenyamanan, ketenteraman dan kebahagiaan di dunia ini. Lalu kemudian kita minta, Allah mastur awrati, ya Allah tutuplah aibku, wa amin rawati, dan jadikanlah aman pada jiwaku. Lalu kemudian kita juga minta kepada Allah agar Allah jaga dari segala arah dan sisi diri kita. Allahumma fatni min bayna yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'adhamika an uqtala min tahti. Nah, hal ini kita baca satu kali, dan di mana Rasulullah SAW, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini di pagi dan di petang hari. Di dalamnya berisi perlindungan, permintaan keselamatan pada diri, keluarga, agama, harta, dan kita minta juga berbagai macam keselamatan dari gangguan yang datang dari berbagai arah. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Kemudian zikir berikutnya adalah kita membaca Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirqih. Ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana kita meyakini, mengikrarkan bahwa Allah mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Allah adalah pencipta langit dan bumi, raja dari segala sesuatu. Kita mengetahui dan mengikrarkan juga tidak ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dan kita minta perlindungan dari kejahatan diri kita dan dari kejahatan syaitan yang selalu menggoda, yang selalu menyeret kepada sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga minta penjagaan dari Allah dari perbuatan jelek terhadap diri dan kepada siapapun dari kaum muslimin. Maka doa ini diajarkan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an untuk dibaca di pagi dan di petang hari saat kita beranjak ingin tidur. Ini juga doa-doa yang masyhur yang diamalkan oleh para salaf, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Kemudian doa juga yang ke berikutnya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini kita ikrarkan, di mana kita ridha kepada Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Faedahnya, barang siapa yang mengucapkan hadis ini atau zikir ini sebanyak 3 kali
pagi hari dan petang hari, maka dia akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas dia mendapatkan ridha dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Pagi petang kita baca 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Tidak ada nikmat yang paling tinggi ketika dia mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa berikutnya, di antara doa petang yang juga mesti kita baca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, dibaca 3 kali. Barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut sebanyak 3 kali dan di pagi dan di petang hari, insya Allah tidak akan ada bahaya yang tiba-tiba yang memudaratkannya. Tidak ada yang akan memudaratkannya. Ini sangat kita butuhkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Kita yang bekerja keluar rumah mencari nafkah, kita bersentuhan dengan banyak orang. Kita yang bekerja di sebuah lembaga yang bersentuhan dengan banyak orang. Dan kita sebagai ibu rumah tangga yang hari-hari sibuk menyiapkan kebutuhan rumah, itu juga banyak hal yang kita kerjakan. Apapun aktivitas kita, pekerjaan kita, profesi kita, kita sangat butuh perlindungan ya kepada Allah. Dengan membaca doa ini, insya Allah Ta'ala kita akan terselamatkan dari segala hal yang memudaratkan hidup kita, dari binatang-binatang yang berbisa, dari orang-orang yang jahat ingin melukai dan mencederai kita. Apapun namanya keburukan, kita dengan menyebut nama Allah ini di pagi dan di petang hari sebanyak 3 kali, insya Allah tidak akan ada yang bisa menyakiti kita, dan semua itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa ini sangat penting ya, maka kita selalu baca dan jaga dalam kehidupan kita. Doa berikutnya adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kita baca sebanyak 10 kali ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan baginya segala kerajaan dan segala pujian, dan dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Disebutkan ya, barang siapa yang membaca zikir ini setelah di pagi hari 10 kali dan di petang hari 10 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatkan baginya 10 kebaikan, menghapuskan baginya 10 kesalahan, juga mendapatkan kebaikan semisal memerdekakan 10 budak, melindunginya dari gangguan syaitan hingga petang hari. Siapa yang mengucapkannya di petang hari, ia akan mendapatkan keutamaan semisal itu pula. Dibaca 10 kali, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian di antara ya, doa juga yang kita baca adalah dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi, ini sebanyak 100 kali. Ini disebutkan dalam kitab ini, dan mengucapkan subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah wa tazidu ma syi'ta lil idni syar'an bi ziyadati fi. Minimal kita baca 100 ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Insyaallah tidak butuh waktu yang lama untuk kita baca. Aktivitas kita sangat banyak ya, kemanapun itu sejenak akan selesai. Selesaikan satu persatu dari zikir-zikir ini, amalkan satu persatu dari amalan ini. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendulang pahala dengan amalan yang ringan, dan kita akan mendapatkan pahala dengan pahala yang sangat banyak dengan usaha yang tidak terlalu berat. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fiddin, dan di antara doa juga yang dianjurkan untuk dibaca di petang hari adalah doa yang disebutkan di dalam Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ini banyak satu kali. Kemudian juga doa
amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'dah. A'udzu bika min al-kasal wa su'il kibar wa a'udzu bika min adzabin fin-nar wa adzabin fil qabr. Ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, kebaikan di malam hari, dan kita minta kepada Allah perlindungan dan penjagaan dari segala keburukan di malam hari dan setelahnya. Kita minta dilindungi dari rasa malas, dosa-dosa besar, dan kita juga minta perlindungan dari azab neraka dan azab kubur. Nah, ini dibaca sekali saja, dan insyaallah ini juga bagian yang sangat luar biasa dari zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqi faminka wahdaka la syarika lak wa lakal hamdu wa lakas syukur. Ini Nabi mengatakan kalau orang membaca ini faqad adda syukra yaumih, dia telah menunaikan syukurnya di hari itu. Dia telah menunaikan syukurnya di hari itu. Maka subhanallah, dengan membaca zikir tersebut kita telah mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Ini dibaca sebanyak 3 kali dalam kehidupan kita, insyaallah 3 kali pagi dan 3 kali petang. Dan orang yang baca ini niscaya dia tidak akan ada racun atau binatang berbisa ya yang akan menyakitinya. Jika dia baca di pagi hari, insyaallah di hari itu akan selamat, dan sebaliknya jika dia baca di malam hari, maka dia juga akan mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah zikir-zikir yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab ini, yang terangkum dalam zikir-zikir petang hari. Namun di sini kita akan mencoba melihat ada beberapa zikir yang tidak beliau sebutkan di sini, dan ini juga sangat dianjurkan untuk kita baca. Yang pertama adalah membaca ayat kursi. Ini juga kita dianjurkan, ya, barang siapa yang membaca ayat kursi ya di petang hari, ia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai gangguan hingga paginya. Dan sebaliknya, ketika dia membaca di pagi hari, maka ia akan dilindungi hingga petang harinya. Dan subhanallah, ayat kursi ini sangat luar biasa dan ayat yang sangat agung dan mulia. Mari sama-sama kita jaga untuk kita senantiasa baca. Kemudian kita membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, kemudian An-Nas 3 kali. Nah, ini juga dianjurkan untuk kita baca. Ya, barang siapa yang membacanya 3 kali pagi dan petang, insyaallah Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Dibaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Ini subhanallah, orang-orang yang menjaga amalan-amalan ini, dia akan senantiasa menikmati dan akan senantiasa merasakan kenyamanan dalam dirinya, sehingga tidak ada yang dia risaukan dan tidak ada yang dia menjadikan hidupnya tidak nyaman. Kandai pun ada hal-hal yang dihadapi dalam kehidupan, itu bisa dilewatkan dan bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ikhwani, marilah kita sama-sama menjaga amalan-amalan ini sehingga kita termasuk orang-orang yang akan bahagia, orang-orang yang senantiasa bahagia, dan orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridha dan ampunannya. Dan kita tercatat di sisinya ya orang-orang yang senantiasa ya mendapatkan pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwani, mari kita
amalkan, dan mari kita senantiasa hidupkan dalam kehidupan kita bagaimana zikir-zikir ini dalam keseharian kita. Nah, kalau kita berbicara tentang apa manfaat zikir misalnya dari diri dan keluarga kita, maka insya Allah kita dengan membaca zikir-zikir tersebut kita akan mendapatkan banyak manfaat pada diri dan keluarga kita dan perlindungan untuk anak-anak keturunan kita. Maka mari sama-sama kita amalkan, dan mari kita senantiasa jaga hari-hari kita sehingga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk terus bisa merutinkan zikir di pagi dan di petang hari. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dengan demikian pembahasan kitab tentang zikir ini yang dibahas oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang mana zikir sudah terangkum dalam pembahasan pagi dan petang. Terakhir beliau mengatakan tanbih, sebuah peringatan, la yalzamu tartibuha kama dzukir wa ghayatu al-i'ana ala hifdhiha. Adapun urutan yang disebut oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin itu bukanlah urutan yang harus dibaca secara urut, tapi itu hanya sebagai cara untuk menghafalnya saja. Adapun mana saja yang kita mulai tidak masalah, yang penting itu adalah kita baca semuanya. Jangan dikira harus hafal urut seperti itu, tidak ya, itu hanya untuk memudahkan kita saja ya, dan dari mana saja zikir itu kita baca maka itu dibolehkan. Tambihun akhir, kata beliau, man i'tadaha, barang siapa yang senantiasa membacanya, fanasiyaha, lalu kemudian dia lupa, au syughila anha, atau dia disibukkan oleh hal yang lain, bila tafritin hatta kharaja waqtuha faqalaha ba'dah. Di orang-orang kita ini misalnya dalam hari-hari kita pagi petang zikir kita baca terus, tapi pada hari itu kita betul-betul lupa atau betul-betul kita disibukkan oleh sesuatu sehingga tidak sempat membacanya, maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, baca setelah waktu itu habis. Artinya setelah waktu petang itu, antara terbenamnya matahari kemudian sampai hilangnya as-syafaqul ahmar, kita baru teringat jam 10 atau jam 9 malam misalnya, kita sudah merasa belum membaca, baca saat itu. Karena inilah kata Syekh Shalih Al-Utsaimin yang sudah membacanya dengan sungguh-sungguh, kalau dia terlupa maka tidak masalah membaca setelahnya. Kemudian setelah itu dia mengatakan ya dalam syarahnya yang sudah kita baca ini, maka watamma syarhu fi majlisin wahid, ya, yaitu dibaca oleh beliau syarah dalam satu majlis ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lailatul sabt ats-tsalits min syahr Dzulhijjah ya sanata 35 ba'da 400 wal alaf fil Masjidil Haram di Madinati Makkah Al-Mukarramah, ya di kota Makkah, dibaca oleh beliau. Dan mudah-mudahan ini Allah jadikan salah satu peninggalan karya yang akan menghadirkan pahala yang banyak untuk beliau, dan kita doakan ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhi wa lilmuslimin ya dahwatal ahad tasi' ansar Dzulhijjah. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi beliau dan kita bersama yang telah membacanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Dengan demikian selesai sudah kita membaca kitab Al-Khulasatul Hasna fi Adhkaris Sabahi wal Masa. Insyaallah akan kita baca buku yang lain yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberkahi kita semua, dan Allah berkahi ilmu kita dan majelis kita serta amalan-amalan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah
Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah,